Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitgraph. Welcome to Kanal Fitgraph, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, minggu-minggu ini tagline "Hukuman mati bagi para koruptor" menjadi headline di hampir semua media informasi negeri ini. Dan semua ini bermula dari ditetapkannya salah satu menteri sebagai tersangka dalam penggelapan dana bantuan sosial. Ini menjadi sangat miris mengingat kondisi Indonesia yang masih diselimuti oleh kabut pandemi COVID-19 yang tidak juga pergi. Sedangkan dana bantuan sosial itu seharusnya disalurkan ke masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi. Kita semua tahu bagaimana pandemi ini mematikan hampir semua usaha, dari usaha kecil menengah hingga usaha besar, semuanya harus bertekuk lutut setelah status darurat dikeluarkan sejak akhir Februari tahun 2020. Lalu, apakah korupsi hanya terjadi di Indonesia? Ya tentu saja tidak. Tindakan tercela ini juga dilakukan oleh orang-orang di negara maju sekalipun. Lalu, bagaimana upaya mereka memberantasnya? Di kelas ini, gue punya 7 nama negara yang akan kita bahas bagaimana sikap mereka memperlakukan para pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, simak terus video ini sampai habis agar informasi yang kalian dapatkan tidak setengah-setengah. Tapi, sebelum kita undi nama negaranya, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kami bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload, karena akan ada video baru setiap minggunya. Oke, kita mulai dari negara yang pertama. Negara yang pertama, kita punya China. China akan memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi. China dikenal sebagai salah satu negara paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Salah satunya Liu Zijun, mantan menteri perkereta-apian Cina ini terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis ini marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden di negeri tirai bambu tersebut. Lalu yang kedua ada Malaysia. Malaysia akan menerapkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian, pada tahun 1982, Badan Pencegah Rasuah atau BPR dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada tahun 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Anti-Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Lalu kita masuk ke negara yang ketiga. Yang ketiga kita ada Jepang. Di Jepang, orang yang terbukti melakukan tindakan korupsi biasanya kabur diri loh. Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di sini, pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun, karena budaya malu di negeri matahari terbit ini sangat kuat, korupsi aib besar bagi seorang pejabat negara. Tahun 2007 silam, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka melenyapkan nyawanya sendiri di tengah skandal korupsi. Kita masuk ke negara yang keempat. Ada Jerman. Nah, gua demen nih Jerman, karena Jerman akan minta balik dana korupsi. Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman.
negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun, jika seseorang terbukti korupsi, ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata 5 tahun di dalam penjara. Keren kan? Kita ke nomor 5. Di nomor 5, kita punya Korea Selatan. Di Korea Selatan, mereka biasanya mengucilkan para pelaku korupsi. Di negeri gingseng ini, para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing. Kita ke nomor 6. Masih ada 2. Yang ke-6 kita punya the United States of America. Di Amerika Serikat, para pelaku korupsi akan didenda sebesar mungkin. Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi di negaranya karena alasan human rights. Biasanya, para pelaku korupsi akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta US dollar. Adapun mereka yang masuk ke dalam kategori kasus korupsi berat akan terancam hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. And the last, we have... Wow, Indonesia. Oke, untuk yang terakhir ini, gue nggak berani kasih komentar. Bersyukur kita punya superhero bernama KPK, yang sudah bekerja tanpa pandang bulu. Mari kita dukung, bahkan bantu kerja KPK dalam menjaga harta negara. Karena semua kekayaan negeri ini adalah milik rakyat, dan sudah seharusnya digunakan untuk memakmurkan rakyat, bukan hanya sekedar mengatasnamakan rakyat. Maju terus KPK, kami rakyat selalu bersamamu. Oke guys, itu adalah berbagai macam bentuk hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi di beberapa negara di dunia. Dan semoga negeri ini, hari ini dan seterusnya akan dipimpin oleh para pemimpin yang amanah, yang tidak silau dengan gemerlap harta. Nak kaya, jangan jadi pejabat. Dan semoga juga di negeri ini pula nantinya akan lahir para pemuda yang berakhlak mulia, tidak hanya sekedar pintar belaka. Kalau kalian punya pendapat ataupun saran mengenai konten dalam video ini ataupun pada konten-konten pada video selanjutnya, just write your comment down below. Atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di @rigo.ibnuhamzah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Jangan mau pintar sendirian. Mari kita berbagi informasi yang positif untuk meningkatkan angka indeks pembangunan manusia menuju Indonesia maju. Arigatou gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo. See you in the next topic. Bye-bye.